Inflasi tanah air pada November 2022 mencapai 5,42% secara tahunan. Secara bulanan, inflasi November 2022 sebesar 0,09%, menurun dibandingkan Oktober 2022 1,16%. Sedangkan selama Januari hingga November 2022, inflasi tercatat 4,82%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di tanah air. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, dan termasuk tarif angkutan dalam kota. Menurut Setianto, dari komoditas penyumbang inflasi tersebut, terbesar ada pada kelompok transportasi, yakni 15,45% dengan andil 1,86%. Sementara berdasarkan daerah, inflasi tertinggi berada di Tanjung Selor sebesar 9,2%, diikuti Kota Bukit Tinggi sebesar 7,01%. Pemerintahan Joko Widodo menyiapkan anggaran ribuan triliun tahun depan, di mana banyak ramalan menyebutkan situasi dunia akan kacau balau. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, belanja negara tahun 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Sri Mulyani menambahkan, belanja pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan porsi terbesar dalam membangun SDM unggul dan produktif akan mencapai Rp612,2 triliun. Belanja pendidikan dan kesehatan tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp237,1 triliun dan transfer ke daerah atau TKD untuk pendidikan sebesar Rp305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan Rp69,5 triliun. Sementara belanja kesehatan di tahun depan sebesar Rp178,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan melalui TKD Rp60 triliun dan sebagainya. Antisipasi gelapnya awan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada 6 kebijakan. Di antaranya penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, dan yang terakhir, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Nilai tukar rupiah sukses menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada pertengahan hingga di penutupan perdagangan awal Desember. Sepanjang perdagangan, rupiah tak pernah melemah dan bahkan sempat menyentuh level Rp15.535 per dolar Amerika Serikat. Di penutupan perdagangan, penguatan mata uang Garuda terpangkas sedikit, berada di level Rp15.560 per dolar Amerika Serikat atau menguat 1,08%. Sementara dari data Gisdor Bank Indonesia, rupiah bertengger di posisi 15.617 per dolar Amerika Serikat. Terkoreksinya dolar Amerika Serikat yang menyandang status safe haven terjadi setelah kekhawatiran para pelaku pasar terhadap kenaikan agresif suku bunga acuan The Fed yang mulai mereda. Gubernur The Fed Jerome Powell mengindikasikan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga acuan yang lebih kecil pada pertemuan 13 hingga 14 Desember 2022 mendatang. Sementara dari domestik, tekanan inflasi yang mereda di November di level 5,42% secara tahunan, juga memperkuat posisi rupiah. Sementara itu di Asia, mayoritas mata uang kompak menguat di hadapan greenback. Setelah rupiah, posisi kedua diisi oleh dolar Hong Kong, diikuti dolar Singapura dan Korean won. Ekonomi Amerika Serikat melaju di atas ekspektasi pada kuartal 3 2022 dengan mencetak pertumbuhan 2,9% secara tahunan. Data ini naik dari pembacaan awal pemerintah pada Oktober yang mencatat pertumbuhan 2,6% dan lebih baik dari perkiraan ekonom di level 2,7%. Hasil itu menjadi angin segar setelah 2 kuartal sebelumnya ekonomi negeri Paman Sam mencatat kontraksi. Pertumbuhan yang lebih baik didorong oleh belanja konsumen yang meningkat lebih dari perkiraan pemerintah sebelumnya dan sementara nilai impor direvisi turun.
Sementara itu, hambatan terbesar pada pertumbuhan ekonomi adalah mundurnya pengeluaran untuk pembangunan rumah akibat suku bunga yang tinggi. Laporan PDB menunjukkan bahwa investasi dalam pembangunan perumahan memangkas 1,4 poin persentase dari keseluruhan pertumbuhan. Uni Emirat Arab melunasi utang lebih dari 536 juta dirham atau setara 2,28 triliun rupiah untuk warganya menjelang Hari Nasional ke-51 negara tersebut pada 2 Desember 2022. Dana bantuan utang bermasalah mengumumkan bahwa 17 bank dan lembaga keuangan telah membebaskan utang 1.214 negara UEA. Menteri Negara dan Keuangan Komite Tertinggi Dana Bantuan Utang Bermasalah Jaber Muhammad Ghanem Al-Suwaidi mengatakan penghapusan utang tersebut termasuk dalam keinginan kepemimpinan UEA untuk memastikan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Tak hanya itu, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan juga memerintahkan pembebasan 1.530 tahanan. Penguasa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid juga memerintahkan 1.040 narapidana dibebaskan dari penjara di Emirat. Langkah ini pun diikuti oleh penguasa Emirat Utara dan sejumlah otoritas wilayah lainnya.